nilai rapor pendidikan 2025 atau 2026. Jadi rapor pendidikan 2025 dirilis tahun 2026, rapor pendidikan 2024 dirilis tahun 2025. Jadi gambarannya gitu. Jadi misalnya besok nih ketemu ANBK nanti itu akan dirilis tahun depan hasilnya. Nah kalau yang sekarang baru dirilis kemarin hari Jumat dimulai itu tentu punya kondisi yang menggambarkan tahun 2025 teman-teman. Nah kita coba lihat teman-teman ini kan ini ya. Teman-teman baca di atas itu penting diketahui. Rapor pendidikan 2020 merupakan rilisan tahun 2020. Nah, bersumber dari data asesmen dan data lain. Nah, teman-teman, kita berharap sungguh bahwa kalau semua orang di SD ini mengisi sungai, termasuk teman-teman kawal anak-anak kita, berarti pasti data ini atau hasil rapor pendidikan ini adalah bagian representasi dari kondisi real kita di SD ini. Nah, soal nanti baik dan tidaknya itu teman-teman nanti ketemu coba. Nah, sehingga kita tahu persis bahwa SD negeri Kuliah ini berada di posisi mana. Nah, dibandingkan tahun 2024, iklim keamanan satuan pendidikan SD negeri ulang ini rapor pendidikan 2005 yang berilis kemarin ini teman-teman. Paham maksud saya? Iya. Iklim keamanan satuan pendidikan SD negeri merupakan indikator paling tinggi di antara indikator lain. Jadi kemarin ketika kita ditilang itu tidak ada 15 indikator, 59 sub indikator. Maka dari 15 indikator itu, indikator iklim keamanan satuan pendidikan SD negeri mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari seluruh capaian tahun ini, karakter menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Yang mudah-mudahan berharap real kita di sini begini. Kemampuan literasi indikator dengan pencapaian terendah. Catatan kritis. Literasi. Ulangi, literasi menjadi indikator pencapaian terendah. Dan salah satu penyebab disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks sastra. Mari begini ketemu obat untuk memilih. Ini baru karena dan ini baru hari ini dimulai dari sini. Pada saatnya mau dibungkus dulu pers. Masing-masing orang sadar ini kita pesakit. Masih tahu SD negeri Kuliah pesakitnya berada di literasi rendah, mengalami penurunan. Contoh, upaya memenuhi hal itu melalui kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan dengan kemampuan literasi secara menyeluruh. Kemarin saya cerita di kilat, kalau misalnya guru ngajak siswa untuk baca atau memanfaatkan sudut-sudut baca yang cukup ramai, padahal kalau kita kondisikan teman-teman sekolah ini sudah cukup ramai, ada kelas termasuk kelas literat, dan ternyata belum mampu untuk mendongkrak nilai literasi anak-anak kita. Kenapa? Mungkin dari sisi pemanfaatan masih sembraut. Coba ajak anak-anak membaca bagian-bagian yang teman-teman pajang-pajang itu tetap dulu juga membaca. Nah, kita coba lihat capaian keseluruhan. Ini teman-teman. Nah, kemampuan literasi berada di level sedang. Dan kemampuan numerasi berada di level sedang juga. Capaian turun dua-dua. Ya, teman-teman lihat capaian turun tahun ini dan dibandingkan dengan tahun 2024 yang 2005 punya itu yang keluar 2005 teman-teman turun 3,97 dari tahun 2024. Ya teman-teman, berarti ketemu literasi menurun. Makanya kemarin seketika di kilang itu saya tanya satu kami sampai kelas 4. Kira-kira teman-teman mencoba siswa yang ada di kelas 1 berapa sudah sampai tingkat membaca ini, dan banyak alasan atau banyak yang dikemukakan oleh guru kelas 1 sampai kelas 4 terkait dengan saya dan kelas 5. Sebab kelas 5 masuk langsung siap jadi ANBK gitu, udah masuk cuma 3 bulan lalu dong.
Dan semungkinlah kita mau membenahi kelas 5 dalam waktu 2-3 bulan hanya untuk mengikuti AMBK. Kita press pada saat kelas 1, 2, 3, dan 4. Nah teman-teman, nah kita coba buka akar masalah teman-teman. Nah kita buka lah, lihat kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas diri sebagai warga Indonesia dan warga dunia ini masih rendah ya. Akar masalahnya teman-teman, ini berarti nanti akan berdampak ke teman-teman punya akas atau mungkin nanti silakan bikin perubahan, beri buku teks tambah, teks sastra ya, teks sastra teman-teman ya. Jadi itu berarti anak-anak kita sudah harus coba silakan yang kita bilang bikin kegiatan pengembangan literasi di sekolah, tidak sekedar anak masuk lalu baca dari perpustakaan lalu saya ada tagihan, saya bisa saya akan hasil. Anak-anak sekalian coba ambil buku perpustakaan masing-masing, cari brosur yang ada di situ, ya mungkin kelas-kelas kebuka dong bikin, lalu ambil lalu baca, tidak bisa begitu. Tapi ada tagihan kali baca kok bikin apa? Salah satunya kemarin saya bilang coba lomba sinopsis untuk meningkatkan pemahaman siswa anak-anak kita bahwa belum baca itu apa. Nah teman-teman lihat sini ya, ulangi ini turun 3,297%. Kita pun ada kita lihat. Nah, memang itu yang saya bilang dalam hal ini untuk capaiannya jadi baik teman-teman ya, untuk capaian jadi baik tentunya ada guru juga yang misalnya kalau kemudian saya kemarin bilang kalau yang guru mengajarnya 2-3 tahun di kelas 1, 2, 3 saya ada rumah cuma teman. Nah, coba kita lihat teman-teman, kompetensi membaca teks sastra itu berada di 3,61. Ini dia punya kompetensi memahami, menggunakan menjadi anak itu cuma baca. Tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan, memahami dan menggunakan ternyata. Misalnya teman-teman, misalnya cerita Kancil dan Buaya kemarin, cuma anda tahu apa judul bacaan di atas. Dan kami coba kembangkan dia dalam konteks pertanyaan. Kalau kamu jadi Kancil, apa yang kamu bikin? Ini yang anak-anak bisa tidak sampai di kompetensi atau level itu. Bagaimana cara mengukur indikator ini? Ya teman-teman bikin nilai rata-rata, kemudian ini ya saya lihat inspirasi jenah. Nah teman-teman lihat, salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui kemampuan membaca teks sastra berkaitan dengan kemampuan literasi adalah sebagai berikut teman-teman. Ini yang nantinya harus masuk di ibu kepala sekolah punya RHK. Kepala Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi dengan pembelajaran jadi harus arahkan dulu supaya inspirasi 1, inspirasi 2 jadi akan ada di gedung rapat pendidikan semua teman-teman. Kalau beta begini rendah, apa yang mesti beta bikin? Jadi ada teks sastra atau fiksi dan teks formasi atau non fiksi. Teks informasi itu berita lengkapnya. Kalau teman-teman ajar siswa misalnya ini banyak sih kayak misalnya kejadian saat ini perang Israel Amerika space Iran. Kalau ketika teman-teman dia anak-anak baca, tapi dia minta ya perang Amerika harus mati, benarkah itu? Nah ini kan ini hoax atau teks oleh kualitas pembelajarannya. Tapi yang tadi saya bilang endingnya ketika kita mengarahkan siswa untuk coba baca dan sebagainya, tidak tinggal tagihan selesai siswa akan mengerti. Kalau menurutnya ini penjelasannya di sini kualitas pembelajaran baik, waktu pengajar dengan baik, waktu dengan baik, dan ternyata ini kepemimpinan institusional kepala sekolah baik. Tiba-tiba kemarin dalam beberapa jam lalu dia pidato menunjukkan 25 jam